Guys, selama beberapa tahun terakhir, tiap ada handphone lipat baru, masalahnya ya itu-itu aja nggak sih? Entah kameranya masih kalah lah sama flagship bar phone biasa, entah bodinya yang ringkih, atau entah terlalu tebal dan juga berat. Jadi gue pribadi sih, kesannya masih kayak, ya handphone foldable smartphone tuh antara buat profesional yang nggak terlalu mikir kualitas kamera, atau ya buat gaya-gayaan doang nggak sih bro? Tapi setelah gue megang Huawei Mate X7 ini guys, entah kenapa gue jadi berasa kayak semua batasan-batasan tersebut tuh runtuh seketika banget bro. Karena menurut gue ya, ini adalah foldable smartphone pertama yang nggak pakai kompromi sama sekali guys. Seperti yang kalian lihat ya, desainnya tuh tipis banget, durabilitasnya oke. Bahkan nih ya, pas gue bandingin kameranya sama iPhone 17 Pro Max dan juga Samsung Galaxy Z Fold 7, Huawei Mate X7 ini guys malah kayak berani banget nantang balik gitu bro. Fix, ini mah rajanya kamera foldable banget sih bro. Tapi sebelum kita masuk ke perbandingan dari kameranya guys, di sini gue mau ngomongin dulu untuk hand feel dari si Huawei ini bro. Kita pasti udah sama-sama tahu lah ya, kalau masalah utama handphone foldable itu biasanya lebih berat dibandingkan smartphone biasanya. Tapi guys, Huawei Mate X7 ini tuh beneran beda banget nih guys. Karena emang ringan banget buat ukuran handphone lipat, yang hampir sama nih kayak handphone bar biasa. Terus soal tebel tipisnya, ini juga salah satu poin yang bikin gue agak kaget banget sebenarnya. Pas dibuka, handphone ini tuh cuma 4,5 mm. Dan pas dilipat cuma 9,5 mm. Jadi mau dimasukin ke kantong celana pun ini bakal masih nyaman banget bro. Terus tipisnya ini juga bukan karakter yang sekedar tipis doang ya guys. Karena dengan finishing sudutnya yang membulat, bikin feel di genggaman tuh jadi jauh lebih nyaman banget. Dibandingin foldable lain kayak misalkan Samsung Galaxy Z Fold 7 yang cenderung kotak kayak gini bro. Terus desainnya ini menurut gue juga niat banget sih, karena kita dikasih pilihan nih. Ada varian yang finishingnya tuh kelihatan premium kayak gini, dan ada juga yang warna merah dengan finishing kulit sintetis yang kesannya tuh lebih classy bro. BTW nih ya, yang masuk ke Indonesia guys, ada varian warna putih, hitam, sama merah kayak gini bro. Nah yang bikin gue semakin jatuh hati sama Huawei Mate X7 ini guys, karena di saat mungkin orang lain di luar sana parno gitu ya, ngebeli smartphone foldable ataupun layar lipat karena takut rusak, justru malah dia ini hadir sebagai solusinya bro. Karena sebenarnya tuh gue udah yakin banget guys soal build quality dari Huawei. Apalagi nih ya di industri handphone lipat. Karena Huawei adalah brand pertama loh yang ngeluarin handphone lipat 3 pertama versi komersial di dunia. Lewat Huawei Mate XT yang tahun lalu guys juga masuk resmi ke Indonesia. Dan kalau misalnya lo semua masih inget nih ya sama video Huawei Mate X6 sebelumnya, yang layar dalamnya tuh masih kuat banget dipakai buat gantung motor 250 kg. Nah di Huawei Mate X7 ini guys juga ngebawa DNA yang sama. Bahkan ini dibikin lebih ekstrim lagi bro. Gue bahkan udah lihat nih hasil dynamic CT scan-nya. Dari situ kelihatan banget guys kalau tiap lipatan layar divalidasi dengan sangat detail banget nih. Bahkan mereka juga ngetes nih buat ngelipat handphone ini guys sampai 1 juta kali. Yang dites berdasarkan behavior pengguna buka tutup handphone lipat bro. Bukan cuma 200.000 kali kayak standar brand yang lain guys. Dan jujur ya, ini bukan cuma sekedar gimmick marketing doang guys. Karena ini berasa banget pas kita pakai. Karena beneran deh, buka tutupnya itu feels-nya jadi lebih solid banget. Bahkan kalau kita bandingin sama Samsung Galaxy Z Fold 7, menurut gua Huawei Mate X7 ini guys berasa lebih rigid banget gitu di engselnya. Gak cuma itu ya, layar Crystal Armor Kunlun Glass yang 25 kali lebih kuat nih kalau buat dijatuhin guys. Dan 16 kali lebih kuat loh buat uji goresannya kalau kita bandingin sama layar yang biasa. Beberapa tes ketahanan bodi juga udah gue lakuin dan gue buktiin sendiri nih. Mulai dari scratch layar depannya pakai pisau dapur, terus drop test ke lantai, diceburin keng juga sabi guys, sampai direndam air panas kayak gini juga masih aman banget nih handphone. Dan karena Huawei Mate X7 ini guys sudah punya IP59 dan juga IP58 rating, jadi handphone ini bukan cuma udah tahan buat nyemplung ke air, tapi tahan juga nih sama semprotan air dengan tekanan tinggi dan suhu panas sampai 80 derajat Celcius. Bahkan dilindas ban mobil aja guys, ini masih aman banget. Gokil bet emang nih Huawei. Tapi saran dari gue sih yang gak usah kalian contohin sendiri bro. Ini buat gue tes aja, dilakuin sama tim profesional bro. Jujur, izin banget nih, sekelas iPhone sama Samsung yang cuma punya IPX8 dan juga IP68 yang standar cuma 1,5 meter, itu masih B aja guys, kalah sama Huawei Mate X7 yang punya IP58 dan bisa tahan sampai 2 meter guys. Terus nih ya, yang bakal nggak kalah bikin kagum guys, lu lihat deh, bagian lipatan di layar dalamnya nih, sekarang tuh nyaris banget hampir udah nggak kelihatan lagi lipatannya. Bahkan kalau kita bandingin sama Samsung sekalipun bro. Oke, sekarang kita lanjut untuk masuk ke part yang nggak kalah bikin gue kagum banget. Karena biasanya salah satu titik lemah dari handphone lipat itu ada di bagian kameranya bro.
Tapi pas gue cobain bandingin nih kamera handphone ini dengan Samsung Galaxy Z Fold 7 dan juga iPhone 17 Pro Max secara langsung guys, mindset gue langsung berubah total loh. Karena di sini tuh kesannya kayak Huawei pengen bilang kalau gua berhasil banget nih bikin handphone foldable yang kualitas kameranya tuh paling oke guys. Pertama, yang paling berasa banget adalah akurasi warnanya. Mereka tuh pakai teknologi True Color Camera 2.0 yang pas gue tes foto objek-objek warna vibrant, hasilnya tuh beneran akurat banget loh. Karena apa yang gue lihat di mata, itu yang muncul di layar guys. Kalian bisa lihat sendiri nih, bahkan pas dibandingin sama dua brand smartphone yang selalu dianggap warna fotonya tuh paling natural aja, ini menurut gue sih masih lebih kalah akurat sama Huawei warnanya. Tes kedua yang gue cobain dan biasanya bikin handphone lain tuh menyerah adalah pas ketemu cahaya warna-warni ekstrim. Apalagi di kondisi low light kayak gini nih. Kalau biasanya kamera handphone tuh bakal bingung banget tentuin warna aslinya, tapi beda dengan Huawei nih bro. Karena pas gue bandingin side by side sama iPhone 17 Pro Max dan juga Samsung Galaxy Z Fold 7, di sini kelihatan banget loh kalau foto dari Huawei Mate X7 ini bisa ngasih tingkat akurasi warna objek yang lebih natural bro. Beda ya kayak iPhone dan juga Samsung yang kelihatan masih lebih dominan warna lampunya. Gue nggak heran sih, karena Huawei Mate X7 ini guys, foldable pertama di industri yang pakai ultra light HDR kamera. Yang ngebikin dynamic range-nya tuh ngeri banget loh, 17,5 EV bro. Jadi kemampuan buat nangkap cahaya itu makin gokil banget. Dan diklaim ini bisa sampai 21 kali lebih baik loh dari generasi sebelumnya. Seperti yang lo lihat, perbandingan foto malam juga nggak berhenti sampai di situ aja. Karena gue juga ngetes performanya secara umum nih. Dan terbukti banget di sini, kalau sensor 50 megapiksel ultralight di Huawei Mate X7 ini guys, juga nggak main-main ternyata. Di sini kalian bisa lihat ya, kalau kualitas foto malam Huawei adalah yang kelihatan paling bersih bro. Noise-nya juga bisa dibilang paling minim nggak sih? Tapi yang paling gue suka adalah karakter foto Huawei itu guys. Nggak bikin tekstur gambarnya jadi halus kayak lukisan cat air gitu bro. Jadi detail aslinya tuh tetep banget kelihatan tajam. Nah, karena pas di Pura 80 Ultra kemarin guys punya kualitas foto backlight yang cukup cakep, di sini gue juga penasaran sih buat ngetes. Dan hasilnya bro, jujur ini bikin gue kaget sendiri sih. Hasilnya tuh Huawei masih bisa kasih lighting yang oke banget loh di bagian muka. Di saat detail background di belakangnya tuh juga masih tetap kelihatan jelas. Nah, kalau kita bandingin sama iPhone 17 Pro Max, ini jujur memang masih terbilang mirip sih kualitasnya. Tapi kalau kita side to side sama Samsung, ya memang hasilnya paling kurang sih guys menurut gue. Kemudian jujur nih ya, kalau kita ngomongin masalah zoom, memang banyak banget handphone foldable yang terkesannya tuh nyerah, ngorbanin fitur telefoto dengan berbagai macam alasan. Tapi Huawei Mate X7 ini beda banget guys. Karena dia tuh punya sensor telefoto yang paling gede di antara semua handphone foldable lain. Bahkan kalau kita compare sama iPhone 17 Pro Max sekalipun. Terbukti ya, pas gue tes buat portrait stage performance dengan lampu panggung yang rame. Hasilnya tuh gokil banget sih guys. Di saat iPhone 17 Pro Max dan juga Z Fold 7 kualitasnya udah mulai drop, Huawei Mate X7 tetap konsisten loh, nangkap detail yang sama persis dengan apa yang mata gue lihat. No gimmick, real performance bro. Dan hidden gem terakhir dari Huawei adalah di kualitas telefoto makronya nih. Di sini gue udah ambil beberapa foto detail tekstur ya dari berbagai objek. Dan hasilnya guys, kamera 50 megapiksel f2.2 di Huawei ini bisa kasih bokeh yang natural banget tanpa harus pakai mode portrait. Ini wajar aja sih, karena cuman Huawei loh yang pintar bikin sistem lensa makro pakai lensa tele 3,5 kalinya nih. Beda ya kayak Samsung dan juga iPhone yang kita tetap harus ambil objek dari jarak yang harus deket banget sama objeknya bro. Nah sekalian juga nih, sayang kan kalau pakai handphone foldable tapi kita nggak cobain foto-foto pakai angle yang unik. Sekalian kita tes juga durabilitasnya guys. Sebagai contoh ya, kalian bisa banget taruh handphone kalian di bawah gini dan ngambil foto pakai angle yang estetik bro. Kalau boleh jujur, abis ngeliat semua hasil tes ini guys, gue malah ngerasa kesian sama si Samsung Galaxy Z Fold 7 yang emang kayak ngerasa ketinggalan banget gitu di sektor kameranya. Tapi di sisi lain, ini tuh kayak jadi pembuktian Huawei banget gak sih? Kalau mereka tuh bisa loh bikin handphone lipat dengan kualitas setara dan bahkan lebih bagus dari iPhone 17 Pro Max bro. Oh iya, BTW guys, Huawei Mate X7 ini juga punya fitur AI Remove buat hapus objek yang gak kita inginin. Dan juga AI Best Expression buat maksimalin hasil foto kalian bro. Tapi dengan hasil kamera yang cakep banget, pertanyaan yang masih sering banget muncul terkait Huawei adalah soal experience penggunaannya guys. Cuman, sepengalaman gue nih ya, gue selalu kok tetap merekomendasikan Huawei guys. Kenapa? Karena memang sudah se-reliable itu untuk penggunaan sehari-hari kita bro. Mulai dari kecerahan layar luar dan juga dalamnya nih yang terang banget di angka 2500 sampai 3000 nits yang bikin nyaman banget guys buat dipakai di bawah terik matahari. Terus layar dalamnya ini juga udah nyaman banget lah buat multitasking sampai 3 aplikasi sekaligus tanpa lag pakai fitur live multitasking bro. Terus buat semua yang nanya Google Apps, ini juga tenang aja guys karena di Huawei App Gallery sekarang tuh udah seamless banget.
Mulai dari YouTube, Gmail, Maps, sampai M-Banking kayak Livin Mandiri, MyBCA ataupun Brimo, itu tinggal install aja guys, easy, dan bisa dipakai dengan normal di sini. Selain itu enaknya pakai handphone foldable guys, karena berasa kayak punya mini tablet nggak sih? Cocok banget nih buat yang super produktif. Dipakai buat nge-review dokumen ataupun script, lu tinggal bikin mode keyboard aja kayak gini. Dan layarnya kan memang luas ya, pas banget tuh kalau buat businessman. Buka-buka saham mah enak banget guys, nggak pusing, karena layarnya emang luas. Dan nggak bisa tuh kalian dapetin di handphone bar biasa. Kemudian buat lo semua yang suka fitur unik, nah di sini juga ada tuh fitur kayak misalkan AI Gesture Control buat scroll layar tanpa nyentuh pas tangan kalian tuh lagi kotor. Plus AI Message Privacy nih, biar chat kita tuh nggak bisa diintip orang lain bro. Terakhir soal daya tahannya, Huawei di sini tuh ngasih baterai berkapasitas 5600 mAh. Ini lonjakan yang lumayan gede loh guys, kalau kita bandingin sama generasi sebelumnya. Terbukti nih, pas gua tes buat pemakaian intens, Huawei Mate X7 itu guys bisa tahan sampai 11 jam. Alias ada kenaikan sekitar 1 jam lebih dibandingin sama versi yang sebelumnya. Ngecasnya pun juga nggak pakai lama guys, karena udah support 66 watt supercharge. Jadi buat urusan produktivitas, handphone ini tuh beneran paket lengkap banget bro. Buat lo semua nih yang kepo sama harganya guys, Huawei Mate X7 ini akan coming soon, tepat di tanggal 5 Maret 2026. Dan kalian tuh bisa ngedapetin total benefit guys, ini nggak main-main. Totalnya tuh 13,1 juta rupiah bro. Gue spill sedikit ya, benefitnya itu berupa bank cashback senilai 5 jutaan guys, kemudian Huawei Watch GT5 Pro, trade-in cashback senilai 1,5 juta, screen insurance senilai 2,6 juta, dan ada cashback dari tiket.com senilai 300 ribu rupiah bro. Huawei Mate X7 ini guys juga bisa dibeli dengan cicilan 0% loh, sampai 24 bulan. Gak cuma itu ya, karena ada juga nih layanan after sales premium gratis buat para pengguna Huawei Mate X7 ini. Termasuk Care Plus perlindungan layar 1 tahun 1 kali guys. Terus garansi wilayah Asia Pasifik, kemudian ada layanan perawatan proaktif one-on-one, ada juga layanan prioritas, dan banyak lagi guys. Jadi gua rasa ini nggak perlu worry lagi lalu. So, bisa gue tarik kesimpulan ya, setelah gue pakai dan juga gue bandingin langsung sama iPhone 17 Pro Max dan juga Samsung Galaxy Z Fold 7, terutama di bagian kameranya guys. Entah kenapa di sini gue makin yakin banget sih, kalau Huawei Mate X7 ini memang bener-bener paket komplit dan paket lengkap. Handphone foldable yang pernah gue coba bro. Mulai dari kualitas kameranya yang beneran flagship, kemudian bodinya juga ringan dan tipis, engselnya ini loh guys, kokoh banget, sampai layarnya tuh kepake banget buat kerja dan juga hiburan. Dengan lipatan yang hampir nggak kelihatan sama sekali nih bro. Jadi kalau kalian lagi nyari handphone foldable baru nih, yang bener-bener all out banget di semua sisi, menurut gue pribadi, Huawei Mate X7 ini jelas ada di posisi paling menarik banget untuk kalian takis guys.